Dalam dunia penelitian, memilih peserta itu ibarat mencari pemain untuk sebuah tim. Kita nggak bisa sembarangan asal ngajak, tapi harus jeli dan teliti agar tim kita solid dan bisa mencapai tujuan. Nah, proses memilih peserta ini disebut penentuan kriteria. Kriteria ini penting banget loh. Pertama, agar hasil penelitian kita bisa digeneralisasikan alias berlaku untuk populasi yang lebih luas. Bayangkan kalau penelitian kita tentang kebiasaan olahraga di kalangan mahasiswa, tapi pesertanya cuma atlet. Tentu hasilnya nggak bisa mewakili mahasiswa pada umumnya kan? Kedua, kriteria ini juga melindungi kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, orang dengan gangguan mental, dan lansia. Gak semua penelitian cocok untuk semua orang, dan kita harus memastikan bahwa penelitian kita aman dan etis untuk semua peserta. Penelitian dengan kelompok rentan memerlukan pertimbangan etik yang lebih ketat dan persetujuan khusus. Misalnya, jika penelitian melibatkan anak-anak, kita harus mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali mereka. Ada beberapa jenis kriteria yang perlu diperhatikan. Pertama, kriteria inklusi, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta. Misalnya, pada penelitian tentang efektivitas terapi musik untuk anak autis. Kriteria inklusinya bisa berupa diagnosis autisme, rentang usia tertentu, dan tidak sedang menjalani terapi lain. Kriteria inklusi ini membantu peneliti untuk memfokuskan penelitian pada kelompok yang spesifik dan relevan. Kedua, kriteria eksklusi, yaitu syarat-syarat yang tidak boleh dipenuhi oleh calon peserta. Misalnya, melanjutkan contoh penelitian tadi, kriteria eksklusinya bisa berupa anak yang memiliki gangguan pendengaran atau sedang menjalani terapi lain atau obat-obatan tertentu yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Kriteria eksklusi ini penting untuk mengontrol variabel-variabel yang bisa mengganggu penelitian. Ketiga, hak peserta untuk mengundurkan diri. Ya, peserta punya hak untuk berhenti penelitian kapanpun tanpa paksaan dan konsekuensi negatif. Ini penting untuk menghormati otonomi dan kesejahteraan peserta. Peneliti wajib menginformasikan hak ini kepada calon peserta dari awal dan harus menghormati keputusan mereka jika ingin berhenti di tengah jalan. Yang terakhir, kalau penelitian kita pakai data sekunder, misalnya data dari media sosial atau sensus penduduk, kita juga perlu menentukan kriteria loh. Misalnya, kita hanya mau menganalisis data dari pengguna media sosial berusia 18 hingga 25 tahun, atau data dari sensus dari kota-kota tertentu saja. Menentukan kriteria untuk data sekunder membantu kita untuk memfokuskan analisis pada data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah kriteria ditentukan, langkah berikutnya adalah rekrutmen, alias mencari dan mengajak calon peserta untuk ikut penelitian kita. Caranya bisa beragam, mulai dari menyebar poster, mengumumkan di media sosial, atau menghubungi komunitas terkait, hingga minta bantuan ke rekan sejawat. Penting banget nih, saat merekrut peserta, kita harus menjelaskan tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, risiko dan manfaat yang mungkin terjadi, serta hak mereka untuk menarik diri. Semua informasi ini harus disampaikan dengan jelas dan jujur, serta mudah dipahami, agar calon peserta bisa membuat keputusan yang tepat, apakah mau ikut penelitian atau tidak. Proses rekrutmen ini harus dilakukan secara etis dan transparan, tanpa ada paksaan atau iming-iming yang berlebihan. Ingat, memilih peserta penelitian itu bukan sekedar mencari orang untuk mengisi kuesioner atau jadi objek eksperimen. Kita harus bijak, etis, dan bertanggung jawab agar penelitian kita bermanfaat dan berdampak positif bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.